Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan menjelajahi negeri atap dunia, Nepal. Sebuah negara yang bukan hanya dikenal karena puncak Everest yang megah, tetapi juga karena sejarahnya yang luar biasa kaya, penuh dengan kerajaan kuno, spiritualitas yang mendalam, dan perjuangan yang membentuknya hingga hari ini. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita menelusuri waktu ke jantung Himalaya. Sejarah Nepal dimulai jauh di lembah Kathmandu yang subur, sebuah danau purba yang menurut legenda dikeringkan oleh Bodhisattva Manjushri. Disinilah peradaban pertama tumbuh. Kerajaan-kerajaan awal seperti Kirat, yang disebut dalam epik Mahabharata, meletakkan fondasi budaya Nepal. Pengaruh dari India dan Tibet mulai menyatu, menciptakan identitas unik yang kita lihat sekarang. Kemudian datanglah dinasti Lichavi, yang membawa Nepal ke zaman keemasan pertamanya, membangun kuil-kuil megah dan mengembangkan seni ukir yang luar biasa. Candi Pashupatinath dan Stupa Bodhanath yang ikonik adalah warisan abadi dari era ini, menjadi saksi bisu perkembangan awal spiritualitas Hindu dan Buddha yang hidup berdampingan secara harmonis. Memasuki abad pertengahan, dinasti Malla mengambil alih panggung sejarah. Ini adalah era di mana lembah Kathmandu terpecah menjadi 3 kerajaan yang saling bersaing, Kathmandu, Patan, dan Bhaktapur. Persaingan ini, uniknya, tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di bidang seni dan arsitektur. Setiap raja berlomba-lomba membangun istana dan kuil yang lebih indah dari yang lain. Hasilnya, lapangan durbar yang menakjubkan di setiap kota, yang sekarang menjadi situs warisan dunia UNESCO. Masyarakat pada masa itu sangat terstruktur dengan sistem kasta yang kompleks, dan ekonomi mereka berkembang pesat berkat posisi strategis Nepal sebagai jalur perdagangan penting antara dataran India dan dataran tinggi Tibet. Periode Malla adalah puncak dari seni dan budaya Newar, etnis asli lembah Kathmandu. Peta politik Nepal berubah total pada pertengahan abad ke-18. Seorang raja ambisius dari kerajaan kecil Gorkha, Prithvinarayan Shah, memulai kampanye penyatuan yang monumental. Dengan strategi militer yang cerdik dan visi untuk sebuah negara yang lebih besar, ia berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil satu persatu, termasuk 3 kerajaan Malla di lembah Kathmandu. Pada tahun 1769, ia memproklamasikan Kathmandu sebagai ibu kota Nepal yang bersatu, mendirikan dinasti Shah yang akan berkuasa selama lebih dari 2 abad. Momen ini adalah kelahiran Nepal modern seperti yang kita kenal. Penyatuan ini bukan hanya soal wilayah, tetapi juga upaya menyatukan beragam etnis, bahasa, dan budaya di bawah satu bendera, sebuah tantangan besar yang membentuk karakter bangsa Nepal. Namun, stabilitas di bawah dinasti Shah tidak bertahan lama. Pada pertengahan abad ke-19, terjadi perebutan kekuasaan yang dramatis. Yung Bahadur Rana, seorang jenderal yang cerdik, melakukan kudeta dan merebut kekuasaan dari keluarga kerajaan. Ia mendirikan rezim otokratis di mana jabatan Perdana Menteri diwariskan dalam keluarganya, sementara Raja Shah hanya menjadi boneka tanpa kekuasaan nyata. Selama 1 abad pemerintahan Rana, Nepal menutup diri dari dunia luar, sebuah kebijakan isolasi yang membuat negara ini tertinggal dalam modernisasi. Meskipun demikian, pada periode inilah beberapa reformasi sosial sederhana mulai diperkenalkan, dan arsitektur neoklasik gaya Eropa mulai menghiasi Kathmandu, menciptakan kontras yang menarik dengan kuil-kuil tradisional. Memasuki pertengahan abad ke-20, angin perubahan mulai berhembus kencang. Gerakan pro-demokrasi, yang didukung oleh Raja Tribhuvan yang saat itu diasingkan, berhasil menggulingkan rezim Rana pada tahun ke-1951. Ini adalah fajar baru bagi Nepal. Negara ini membuka pintunya bagi dunia, bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan memulai eksperimen pertamanya dengan demokrasi. Namun, jalan menuju stabilitas politik terbukti sangat berliku. Selama beberapa dekade berikutnya, Nepal mengalami serangkaian perubahan sistem pemerintahan, dari monarki absolut, demokrasi parlementer, hingga sistem panchayat yang dipimpin raja. Ketidakstabilan politik ini menjadi latar belakang bagi tantangan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 menjadi salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah Nepal. Ketidakpuasan terhadap pemerintah dan kemiskinan yang meluas memicu perang saudara selama 1 dekade, dari tahun 1996 hingga ke 2006. Konflik ini meninggalkan luka yang dalam pada masyarakat Nepal. Di tengah gejolak ini, sebuah tragedi mengguncang istana pada tahun 2001, di mana sebagian besar anggota keluarga kerajaan tewas dalam sebuah peristiwa penembakan. Peristiwa ini mengguncang fondasi monarki dan mempercepat laju perubahan politik. Akhirnya, pada tahun 2008, setelah proses perdamaian yang panjang dan pemilihan umum bersejarah, monarki yang telah berusia 240 tahun secara resmi dihapuskan. Nepal bertransformasi menjadi republik federal yang demokratis, sebuah langkah monumental dalam perjalanan bangsanya. Namun, tantangan bagi republik muda ini belum berakhir. Pada tahun 2015, Nepal diguncang oleh gempa bumi dahsyat yang merenggut ribuan nyawa dan menghancurkan sebagian besar warisan budayanya, termasuk kuil-kuil kuno di lapangan Durbar. Dunia menyaksikan dengan duka, tetapi juga dengan kekaguman, saat rakyat Nepal menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Dengan semangat gotong royong,
mereka mulai membangun kembali negara mereka, bata demi bata. Proses rekonstruksi ini menjadi simbol dari semangat Nipol yang tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia. Di tengah semua gejolak politik dan bencana alam, ada satu hal yang tetap menjadi jangkar identitas Nipol, spiritualitasnya yang mendalam. Dari puncak Himalaya yang dianggap sebagai tempat tinggal para dewa, hingga kuil-kuil dan biara-biara yang tersebar di seluruh negeri, kehidupan sehari-hari orang Nipol tidak bisa dilepaskan dari ritual dan kepercayaan. Harmoni antara Hindu dan Buddha adalah ciri khas yang unik. Anda bisa melihat stupa Buddha dihiasi dengan mata kebijaksanaan yang menatap ke segala arah, tidak jauh dari kuil Hindu yang ramai dengan lonceng dan dupa. Tempat-tempat suci seperti Lumbini, tempat kelahiran Siddhartha Gautama, menarik peziarah dari seluruh dunia. Spiritualitas ini bukan hanya agama, tetapi juga cara hidup yang mengajarkan ketahanan, penerimaan, dan harapan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari sejarah Nipol? Ini adalah kisah tentang sebuah bangsa yang lahir di antara puncak-puncak tertinggi di dunia, yang terus-menerus berjuang untuk menemukan keseimbangan antara tradisi kuno dan tuntutan modernitas. Dari kerajaan feodal, monarki absolut, hingga menjadi republik federal, Nipol telah melalui transformasi yang luar biasa. Tantangan masih ada di depan, mulai dari stabilitas politik, pembangunan ekonomi, hingga pelestarian lingkungan dan budaya. Namun, dengan semangat yang telah teruji oleh waktu dan sejarah yang kaya sebagai penopangnya, Nipol terus melangkah maju. Kisah Nipol adalah pengingat bahwa bahkan di tempat yang paling menantang sekalipun, semangat manusia untuk bertahan, beradaptasi, dan membangun masa depan yang lebih baik tidak akan pernah padam. Terima kasih banyak telah menemani kami dalam perjalanan menelusuri sejarah Nipol yang menakjubkan ini. Semoga video ini memberikan wawasan baru tentang negara yang luar biasa ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.